Hai geng, saya punya harta karun untuk kalian. Ya. Harta karunnya apa? Sebuah e-money berisikan saldo 100.000 untuk satu orang pemenang di setiap episodenya. Cara ikutannya gampang sekali. Silahkan tulis di kolom komentar momen yang paling menarik dari Anda di episode kita kali ini. Dan pemenangnya akan diumumin di episode berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe Hyperzoo dan juga di follow Instagramnya di hyperzoo.official. Oke, jangan lupa. Dapat satu nih. Halo Zugeng, Anda sudah menunggu siapa pemenang e-money episode sebelumnya kan? Dan pemenangnya adalah ini. Ya, selamat untuk pemenangnya. Dan jangan lupa dihubungi pihak Hyperzoo di Instagramnya ya, di hyperzoo.official di DM. Terus juga kasih bukti screenshot tadi. Ya, oke, langsung hubungi hari ini juga karena kalau lewat hadiahnya bakal hangus. Dan untuk Anda yang mau harta karun juga, silakan ditonton episode ini sampai akhir dan menangkan harta karunnya karena bisa jadi harta karunnya sangat luar biasa sekali. Silakan cek. Bonar, cepat pulang, ada orang gila di kamarmu katanya. Orang gila gimana? Aku bilang, datang aja kok cepat. Nyampe aku bang, memang ada orang gila di kamar security itu gitu. Kayaknya karena itu dah aku dipecat waktu itu. Hah, kenapa? Bang, security mana yang kamarnya masuk orang gila? Enggak, kan nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dong. Orang gila aja lolos, apalagi maling. Coba tuh. Kok beda punya abang lebih banyak ininya? Karena ini mesinnya lebih gede. Oh gitu. Iya. Berarti ini nggak bisa ngetrik? Bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa bang, nggak bagus ya. Nggak bisa. Halo Zugeng, selamat datang di Zoo Talk kali ini bersama Bonar Manalu in the zoo. Halo. Hey. I'm very zoo. Zoo. Gitu tuh. Gimana kabarnya Bonar? Sehat kali. Sehat kali. Habis menikah nih ya. Habis menikah. Betul. Udah banyak materi kayaknya. Banyak materi. Ada yang masih keresahan aja. Oh iya. Masih ini berarti belum berdamai dalam bentuk materi kan. Iya. Belum bisa. Tapi ada yang udah. Udah ada. Udah ada. Bisa di 1 jam untuk bahas itu doang. Tapi kayaknya memang ngaruh bang kalau dikatukannya. Apanya ngaruh? Stok materi memang nambah gitu aja kan. Otomatis. Iya kan. Iya, Kayak iya. abang lah dari yang baralik gadang. Yang karena abang itu baralik gadang itu tentang persiapan nikahnya kan. Iya, sampai persiapan nikah. acara selesai nikah malam pertama itu kan. Iya. Maksudnya baru itu aja udah jadi abang sejam nih baralik gadang gitu. Tapi kan ditarik dari kisah pacarannya dulu, bukan hanya baralik. Iya benar. Iya. Maksudku itu hubungan dengan perempuan itu Iya, bisa iya. panjang materinya gitu. Bisa, karena kisah pernikahan kan nggak cuman kita dengan si cewek, Iya. kita dengan mertua, Betul, Bang. Aduh. mertua ketemu mertua. Betul, keluarga-keluarga kayak gitu. mertua lagi harus Iya. kenalan gitu tuh. Karena banyak. Karena kan di pesta pernikahan tempat berkumpulnya orang-orang yang kita nggak tahu. Betul. Tiba-tiba betul, Bang. ini paman ini, paman Iya, ini paman itu. betul. 700 undanganku, 40 cuma yang gue kenal. Sini siapa? Kok banyak aja orang? Tapi ditambah dengan kau sekarang kan udah terkenal gini kan. Wah ini. Nah Bonar itu kadang Manalu. bang, maksudnya hei anda, saudara-saudara saya, bukan berarti di Jakarta masuk YouTube itu kaya raya, tolong. Tidak semuanya. Orang centang biru banyak uangmu ya gitu. Iya, ya. Digaji Instagram kau kata udah gila. Ada boleh Instagram menggaji orang centang biru. Gimana rasanya menikah? Menyenangkan lah bang, kalau secara keseluruhannya, karena nggak tahu nih aku jadi bangun pagi gitu. Oh. Kayak pagi-pagi ada yang bangun sayang gitu. Cuman kan masih ngantuk. Udah nggak ada lagi nih duet Bonar Ristek yang telat katanya. Iya nggak ada. Dulu kan Bonar Ristek mana? Telat dia masih di kosan masih. Iya. Sekarang bang ini nggak tahu lah ya. Menurutku tapi Iya. ada tanya lah Rido manajer kami berdua. Iya. Rido tuh sampai bilang keren ya Desi bisa bikin kau bangun pagi.
Karena nggak pernah telat bang seminggu nih. Iya. Harus dari minggu lalu ada kerjaan nggak telat aku. Prestasi ya. Prestasi. Bangun pagi dibangunin istri sama dibangunin Rido beda rasanya. Beda lah bang. Iya, Beda iya. ciumannya beda juga. Rido kalau bangunin cuma nelpon terus udah bangun. Dah. Masih mending, abang kan pasti pernah ngalamin. Kita bangun, dia belum bangun. Oh iya. Iya. Bang, Karena manajer yang telat. Iya. Benar. Sama kayak gini. Kayak gini nih. Bang, bukannya hari ini ada postingan itu ya, Bang? Oh, iya ya. Coba tanya Rido. Ada ini enggak sih? Oh iya, ada. Iya. Bangsat gitu. Photoshoot kami janjian. Aku ada kerjaan di Jakarta Utara. Yo. Harusnya sebelum berangkat ke sana photoshoot dulu jam 11. Aku udah naik kereta bang berangkat ke Jakarta Utara tuh. Udah jam 10 aku gerak. Udah setengah jalan baru dengar. Aku lupa lah sana ada foto hari ini katanya. Kepala ngawur balik lagi aku ke sana. Mampus lah, udahlah skip aja itu. Aduh. Tapi dia tetap tendang itu orangnya bang. Iya. Dia jago dalam hal tidak terlihat Bersalah, salah. iya. Iya. Dia sangat jago terlihat tidak bersalah. Yes. Jam terbang. Anjing. Kalau nggak padang kulibas ini orang. Ada waktu itu lucu banget. Anjing ini malah jadi Ngomongin Rido. Di bawah manajer. Waktu itu karena kita sama-sama nih. Iya. Saya dan Bonar sama-sama Betul. dimanajeri oleh si Rido gitu. Bener. Dan dia ada sekarang gitu. Ada nih di belakang kamera nih. Jadi waktu itu kita sidang apa kalau masalah itu? Ada Bang Angga, ada Mbak Ika, terus dia sama aku. Oke. Rame-rame. Iya. Terus pertanyaan simpel dari Bang Angga waktu itu, waktu orang nawarin kerjaan, lu nanya nggak taurin dari mana? Oke. Simpel kan pertanyaan itu kan? Iya. Jawabnya kayak gini. Iya, jadi waktu itu udah dibilang terus ditanya ini kerjanya seperti apa gitu. Enggak, pertanyaannya enggak itu. Kau nanya enggak taurin dari mana? Iya, tanya. Terus iya, jadi kan udah pertanyaan tuh, udah gini. Bangsat aku dalam hati, bangsat. Jawabnya simpel bilang kalau enggak gitu kan tinggal bilang gitu kan. Iya. Kau tanya enggak dia taurin dari mana? Enggak. Oh ya udah selesai kan? Itu kan skill komunikasi, Bang. Menutupi kesalahan. Dia tinggal dibilang enggak loh. Iya. Enggak nih. Paling dibilang juga kayak gini. Ya udah besok kalau ada kerjaan nanya taurin dari mana Iya. ya. Jadi kalau misalnya tahu dari stand up, berarti stand up-nya Stand up-nya, diginiin. iya, betul. Tahu dari konten-kontennya Iya. diginiin. Tahu dari mana? Ya waktu itu dia komunikasi tentang ini terus ngasih brief ini enggak jawabannya bangsa. Manajer Manajer kita nih. Ya enggak apa-apa lah. Karena dia. Iya, betul. Iya, karena dia saya berada Bisa. di Wild Zoo. Wild Zoo lagi nama itunya ya, Wild Zoo Hyper ya. Zoo. Hyper Zoo. Iya. Iya benar. Enggak juga sih karena orang dalam juga sih. Orang awaknya. Menikah nih, balik lagi Ya pembahasan lah, menikah. Nah. Ya itu paling kalau menyenangkannya menyenangkan lah. Maksudnya Udah ada yang nyiapin makanan, sekarang nggak mikir betul. lagi. Cuman kadang aku masih rasa ini bang, gak usah kau siapin semuanya gitu, aku aja. Hah, gimana maksudnya? Karena aku ngerasa aku jadi dimanjain kalau kayak gitu. Takutnya nanti ke depan dia nggak bisa, Yo. aku merasa jadi harus. Kurang nih, Iya. iya. Oh, iya, gitu. iya, paham, Maksudnya paham. untuk hal-hal yang memang aku sendiri bisa ya aku aja gitu. Kayak mau diambilin handuknya, Bonar, Betul, kayak dia mau mandi, aku mau mandi nih. Mandilah saya mandi, udah aku iniin. Disiapin baju. Iya, gitu-gitu. Jadi kayak dimanjain gitu, nggak usah gitu. Oh, iya. Iya, ini aja kayak biasa aja sebenarnya gitu, nggak usah sampai yang terlalu servis gitu. Karena kan beban. Iya, iya. Ketika dia harus baik nih di angka 7 nih baiknya. Iya. Mau nggak mau kita harus di 7 atau di 8 gitu. Mungkin dia emang senang kali kayak gitu. Memang dia act of service, Bang. Kata Iya, dia ya. Iya. Self proclaim aja dia mah nggak tahu benar atau enggak. Ex-service itu orang yang membantu itu kan, maksudnya kayak Menservis, yang melayani. senang melayani. Betul. Kayak pulang kerja dipijit nggak gitu-gitu. Ih, mantap. Gak usah, gue bilang udah baru mijit. Baru mijit sendiri gini. Iya. Dan Bonar nikah
tanggal Juni apa? September Bang, baru September kan awalnya itu di Juni ya. di Agustus. Yang stand up fest? Iya, Stand up fest Agustus. Agustus, Awal iya. Agustus. Awalnya Agustus, gara-gara Bonar jadi line up stand up fest, nikahnya diundur. Undur, benar. Tugas negara Bang. Iya sih. Iya. Tapi gimana cara ngomongnya sama keluarga kayak keluarga yang kalau di Batak adatnya di ini enggak sih? Ditemuin keluarga terus keluarga yang nentuin gitu. Iya gitu Bang sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, kemarin waktu nikahan kami tuh kami cukup punya suara banyak. Oke. Nah, jadi karena aku cukup tegas lah mengatakan ini nikahanku sama Desi gitu. Oke. Memang kalian dibutuhkan, tapi balik lagi yang nikah kami. Ya. Kami dong yang nentuin tanggal, jangan kalian gitu. Oh, terus ngikut lah Ngikut mereka. akhirnya masalah tanggal itu akhirnya karena kebetulan belum di book juga Bang gedungnya. Oke. Baru ditentuin doang kan, Betul. masih gini ya gitu. Terus keluarlah jadwal Stand Up Fest. Keluar Stand Up Fest Agustus, bentrok ini sama tanggalnya tanggal 3 apa 5 kalau nggak salah bentrok. Kami mundur lah ke September. Ya. Udah di book lah gedung di September. Postapora. Pestapora aku jadi nggak main. Oh iya, karena harusnya main ya? Iya, karena jadinya udah book September tuh gedungnya. Iya. Alah. Kalau diundur lagi bakal lama lagi tuh Desember nanti Iya, ada pesta lagi. betul, ya. ada Podfest. Podfest. Ya, banyak kali lah dengan nikah jadinya Iya, Bonar nih. betul. Ya, fest-fest aja terus kalau Kalau di Batak itu kayak gimana sih pernikahan yang ganti marga gitu atau apa gitu? kalau ganti marga itu hanya berlaku misalkan aku nikah sama yang bukan Batak, Bang. Oke. Kalau cewek. Ya. Nah, jadi misalkan abang cewek bukan Batak, aku nikahin. Ada adatnya abang dikasih marga sama dengan mamaku. Enggak Manalu juga? Enggak, karena kalau sama Manalu malah kita abang adek gitu, nggak boleh Iya, nikah. saudara ya. Iya. Kayak Minang berarti itu ya. Betul. Iya, oke. Sebenarnya mirip, agak mirip dengan Minang sebenarnya adatnya. Makanya kayak pesta Minang tuh yang ribet peradatannya gitu tuh, aku juga relate lah sedikit banyak gitu. Apa aja yang adat yang menurutmu kayak ini apa? Ini harus banget kayak gini ya gitu. Sebenarnya kan aku nggak ngerti mungkin ya. Ini bukan aku bilang adat Batak gimana nggak. Iya, Tapi iya. aku karena nggak ngerti aja. Jadi kita nikah, aku dan Desi itu di pelaminan. Tapi yang ngobrol tuh pihak perempuan dan pihak laki-laki ngobrol tuh di bawah panggung Yo. tentang apa gitu, tentang misalkan siapa hula-hula, ini harus diulos ngasih ini segala macam gitu-gitu. Nah, Oke. mereka ngobrol di situ. Kaminya nggak ngapa-ngapain. Enggak ada terlibat soal Nggak terlibat, itu, cuman iya. jadi kayak pajangan aja duduk gitu. Ngapain sih kita nih? Maksudnya kalau orang tuh ngobrol kita ngapain di sini kan? Pulang aja lah gitu. Itu buat nentuin apa? Kita siapa hulu-hulanya ini. Nah itu tuh ada ininya Bang, kayak penghormatan. Jadi hula-hula itu apa lah dibilangnya? Pokoknya ada 3 peraturan Batak. Somba marhula-hula namanya. Sombarama hula-hula. Somba marhula-hula, sembah kalau punya hula-hula. Oh iya. Hula-hula iya. ini simpelnya Leluhur adalah ya atau apa ya? bukan leluhur Bang. Jadi saudara laki-laki dari ibu kita. Oke, Ah, paman. itu hula-hula kita, tulang. Oh iya. Tulang iya, itu iya, hula-hula. iya. Itu harus dihormatin. Nah, ada penentuan-penentuan hula-hula ini perannya seberapa besar di pernikahan ini, terus penghormatan kita kepada mereka seberapa besar. Nah, itu tuh diobrolin. Sorry, ini dalam bentuk uang atau apa? Bisa uang, bisa daging, jambar namanya, Oh, iya. bisa banyak hal. Nah, itu yang harus diobrolin. Oke. Nah, itu kan pihak laki-laki dan pengantin itu nggak terlibat sama sekali. Paling terlibatnya di akhir acara nanti akan diulosi, dikasih ulos ke kami duduk berdua. Ulos itu yang ini. Sarung Batak itu, iya, iya. kain Batak. Nah, itu diulosin diselempangin gitu kami Iya, berdua iya, iya. gitu-gitu. Menarik tau kalau Hanya itu acara-acara aja. pernikahan adat. Menarik Bang, tapi capek. Sumpah kalau mau nikah teman-teman, aku sarankan H-1 tuh hari tenang lah, jangan kemana-mana, jangan begadang. Kan ada ini, ada pingit-pingitnya gitu, enggak? Nggak tahu Bang ya, kalau orang Batak nggak ada sih. Enggak ada. Hanya dari orang tua kalau mau menikah jangan keluar-keluar gitu. Oh, iya. Bukan kewajiban. Tapi disuruh di rumah aja. Iya, kan? sebisa mungkin di rumah aja lah gitu. Simpan tenaga Ah. atau apa gitu. Cuman yang kami kayak Desi kemarin, istriku jam 1 pagi udah make up. Iya. Ngeri kali ceweknya. Jam 1. Jam 1 Bang. Tengah malam dong. Iya, Buat dipakai nanti jam 7 pagi. betul. Jam 10 lah startnya. Enggak deh, jam 7 benar. Ada sarapan adat dulu, mersi buah-buahi namanya. Iya. Dari jam 1 ya make upnya ya? Dari jam 1 pagi, makanya dia seharian itu nggak tidur tuh. Dia udah gini aja, udah gini. Makanya aku bilang, mending kita pulang, tidur dulu kita. Kan lumayan berapa jam kita tidur, Iya. orang tuh ngobrol. Nanti kalau selesai ngobrol, udah sinilah kalian, ini ada hasilnya gitu kan. Iya, 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 Cuman nggak bisa gitu. Harus ngikutin ya. Karena menurut adat Batak itu, ya ini untuk pengesahan kalian.
Jadi kalian harus berkorban Kalian harus lah. ikut, Iya. harus tahu alurnya siapa-siapa aja yang terlibat gitu. Jadi kita mau nggak mau di situ. Padahal kalau ditanya sekarang siapa yang terlibat, saya sudah lupa. Terlalu banyak, mohon maaf. Yang saya ingat adalah biaya yang hilang. Betul. Oh ini uangku yang habis itu untuk mereka ini. Karena adat Batak kayaknya masih kental gitu gue lihat kemarin kau. Masih bang, Iya, kan? sangat kental. Ada upah tulang namanya. Upah tulang itu memang harus dalam bentuk duit. Bayar biasanya. ini paman kan yang Ngasih uang terima kasih untuk kehadirannya. Oh Nah, gitu. untuk ngasih berkat yang dia berikan, kita balikin upahnya gitu. Iya, Kayak iya, gitulah iya, kira-kira. iya. Oh, iya, iya. Nah, masing-masing tuh harus dikasih gitu. Ada banyak lah. Iya. Sebenarnya waktu nikah tuh aku ngerasa, oh sekaya ini ya adat Batak gitu. Terus aku disuruh sama pihak keluarga aku lah, kau harus belajar adat katanya. Biar kelanjutannya masih Wah, terus biar nih bisa kayak kau nanti gini. ajarin anakmu katanya. Aku bilang bapakku aja nggak ngajarin aku. Nanti biar anakku belajar sendiri. Capek kalau ngajarin anak dari sekarang. Karena terlalu banyak kalau dimulai dari sekarang. Jadi kayaknya memang harus pelan-pelan dimulai. Iya, Abang iya. ini nggak masalah adat, ngerti nggak abang banyak? Sedikit banyak yang ngerti. Masih Iya. enak abang berarti ya? Iya, masih tahu oh ini kayak gini, oke Nah, gitu. aku Bahkan kalau di Minang itu ada yang ini yang agak aneh menurutku ya, Apa? tapi nggak tahu sih. Hmm. Ini nggak tahu. Ini lah, terserah lah orang Minang ngomennya kayak gimana nantinya ya. Udah pasti PTK keluar deh. Namanya Basumandan. Basumandan Basumandan itu itu? artinya pihak laki-laki mengajak rekan-rekannya, teman-temannya untuk menemani dia di malam pertama. Kayak mana tuh di kamar? Enggak Oh. sampai kamar. Jadi kayak aku nih, Ah, aku ngajak teman-temanku buat datang ke rumah si istri oke. buat nemenin aku. Oke. Itu malam pertama aku nginep sebagai suami di rumah itu. Tapi harus ada teman-teman ini. Iya, tapi dia nggak masuk Iya, iya, kamar. iya. Tapi Pokoknya ke dia rumah di itu. rumah itu. Oke. Habis itu udah semalaman tidur, pagi sebelum matahari terbit, setelah sholat subuh, Oke. harus pulang lagi. Nggak boleh di situ sampai. Iya, boleh. Walaupun udah suami. Enggak iya, harus balik lagi. Jadi istilahnya aku harus dijemput sama pihak perempuan. Oh, Apa berarti ya? Kasarnya kayak gini, cek file. paham. Berarti hanya malam pertama nih. Iya. Oke. Cek file good, File thank good, you. thank you. Langsung kru balik Dibawa dulu semuanya. nanti pas jam tayang baru. Oh. Kayak gitu. Jadi nggak tahu ya aku asal muasalnya gimana. Entah di zamanku waktu itu udah berubah sekian banyak dari yang dulu. Oke. Tapi ada om-omku bilang kayak gini. Jadi fungsi teman-teman yang di bawah itu Hah? harusnya orang-orang yang udah menikah. Jadi mereka kayak kasih, nah ini kehidupan keluarga kayak gini, Rit. Oh, Ini kayak gini. iya, 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 Nanti iya. kamu masuk kamar tuh jangan langsung jangan langsung kayak gitu. iya, Nah, iya, keluar iya. dulu deh, kayak gitu. Mungkin ya, nyanyi kayak gitu. Iya, iya. Tapi Nah, yang ternyata kemarin abang ajak, cuma aku yang baru menikah. Bujang semua. Bujang semua ini. Blunder lah. Jadi keluar kamar semua pada bangun, hei. Lama leren gitu ya. Pasti itu ya. Udah kebayang tuh. Iya. Laki-laki semua. Iya, makanya harusnya bawa yang udah Karena gini tuh teman-teman cowok kita yang nikah, mereka yang berfantasi loh. Anjing loh. Enak lah kok ya udah gini di dapur ya di ini ya gitu. Apalah. Tapi aku nggak tahu ya, kayaknya setelah hari pernikahan ya, aku tuh capek, aku pengen tidur aja. Sama, sebenarnya. Bang. Iya. Aku jadinya orang nggak- mikirnya malam pertama. Aduh, Iya. aku lututku udah kopong, rasanya udah nggak siap nih. Aduh, mau tiduran aja. Aku gitu. udah ngantuk dari kami ibadah, Bang. Depan pendeta aku udah gini, aduh. Itu pendeta yang nggak marah. Iya. Depan pendeta gini aja. Maklum lah pendetanya. Iya, nah makanya saat itu aku mikir kayaknya nih nggak mungkin lah malam pertama ini, nggak mungkin melakukan ini malam pertama ini, pasti tidur aku gitu. Bahkan ada yang aku skip. Biasanya kalau cowok yang nikah, cowok Batak itu akan ngebukain semua tusuk konde di rambut istrinya. Oke. Dia ngebantu tuh biasanya. Bang Benedion gitu ke istrinya. Aku nggak bang. Nyampe hotel langsung ku bantai tidur. Buka lah sendiri. Buka iya, kau yang masang kok, bukan kepandil aku gitu. Capek kali bang seharian. Udah tidur aja aku, besok paginya baru dia. Itulah langsung kesalahan pertama sebagai keluarga.
Kau tahu nggak salam apa? Apa? Baru nikah loh gitu. Iya. Enggak, kok nggak bukain ini gitu. Harusnya kau bukain. Oh gitu. Dan memang sampai pagi masih ada. Ya udah sini. Padahal kalau dibuka bisa sih sebenarnya. Bisa aja, Bang. Tapi ini kesalahan pertama Bonar Manalo. Betul. Udah Tahan catat dulu. tuh. Nanti udah pasti masuk buku dosa. Tapi memang itulah yang nikah tuh ternyata masih banyak yang perlu dipelajarin gitu. Iya. Nggak serta-merta kayak aku 10 tahun pacaran, aku udah tahu dia kayak mana. Nggak juga ternyata. Oh, dia bakal berubah. Wah, Kok ini ada perasaan selama pacaran tidak ada? Iya. Karakter-karakter yang kalau tidur dia manghap ternyata gini. Ngoroknya Bang Sam. Jadi kami tuh sering Saling tuduh-tuduhan biasanya. dan saling rekam. Jadi malamnya kalau dia duluan tidur, Iya. aku belum. Iya. Oh, gitu kan, aku rekam. Ini besok pagi kau dengar lah Iya. gitu. Ketunjukin besok pagi. Ini nih, dengar ngorok kau gitu. Nah, besoknya entah kapan aku tidur ngorok, dia rekam. Lebih parah ngorokmu. Es kau ngadu ya. Pengen menang. Itulah masalah balik tadi. Rumah tangga ya. Ya, jadi Nguasain ini kasur, Bang. oh enggak sih aku. Abang, oh, Enggak. Uni enggak ya? Enggak. Pacarku tidur gini istriku. Cuma segini dikasih. Masa Iya, dia lasak, cukup lasak tidurnya. Iya. Ngigo juga atau sleep walking atau apa Oh enggak, gitu. untungnya enggak Bang. Kalau sleep walking capek juga nyarinya, mana jam segini keluar. Oh, kalau gini Paling itu sih ada hal-hal yang baru itulah yang ternyata dia begini ya gitu. Karena kan selama ini hanya pacaran nggak tidur bareng, jadi Iya, nggak iya. tahu tingkahnya kayak mana. Kalau si Ani iniku ternyata dia bisa bangun secepat itu. Kalau kita kan bangun kayak connect dulu apa gitu. iya. Nah, itu yang wah, ini skill yang bagus ini gitu. Jadi dia kayak bangun langsung duduk. Iya, Bisa gitu, bisa. Bang, kerja. Hey. Oh, Jam gitu ini, ya? jam ini ayo. Langsung segar, bikin ini. Bagus nih. Kalau aku kan dibangunin jam 9, connect itu baru jam 11. Iya, benar. Iya kan baru Iya, duduk iya, dulu. betul. Ketiduran lagi. Makanya pesanku ke istri misalkan kerja jam 11 besok pagi, Iya. Bangun aku jam 7. karena proses untuk sampai sadarnya kan Bang. Iya. Nggak bisa langsung gerak gitu. Kadang-kadang itu. cewek itu mikir kita langsung, bangun kerja-kerja. Enggak. Iya, kita Ada butuh hirup udara. Betul. Selo-selo dulu merokok, Iya. kopi gitu. Seru juga menikah. Iya, inilah pembahasan menikah ya. Tapi kita nggak bahas soal menikah sebenarnya. Ini Lah udah pengalaman- setengah jam bahasnya. Enggak. Iya, gara-gara menikah setengah jam jadinya. Kita bahas Kayak- pengalaman Apa? liar, wild experience. Wild Iya. experience yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi wild. Karena ada cerita banyak isu-isu tentang Bonar ini lihat temannya nyabu atau apa Oh, gitu. iya, Kriminal, itu- kriminal. Karena kau dulu juga security kabarnya kan? Betul, tapi ini kejadian yang nyabu ini aku udah cerita di podcast kami juga, Bang. Kejadiannya waktu aku masih SD di kampung. Oh, di kampung. Iya, jadi Kupikir nangkap ini waktu security. enggak, Jadi- Bang. Kalau security itu malah aku nggak pernah nangkap maling, tapi kamarku dimasuki orang gila. Itu yang terjadi. Kayaknya karena itu aku dipecat tuh. Yang ini dulu deh, yang orang gila dulu deh kayaknya aneh tiba-tiba. Jadi kafe itu Iya. bentuknya tuh kayak rumah, kan biasalah sekarang Iya. kafe itu rumah di set jadi kafe. Benar. Nah, adalah satu kamar kosong. Iya. Itu diperuntukkan lah untukku sebagai security. Iya. Ya udah aku terima dong gitu. Nah, itu udah 4 bulan lah saat itu aku jadi security. Nggak ada apa-apa tuh, nggak ada maling, nggak ada ini. Karena aku juga standby selalu gitu. Iya. Terus adalah momen waktu itu pagi, shift pagi udah masuk nih. Aku keluar, entah ngapain gitu, beli sarapan atau apa. Pulang-pulang, belum pulang, masih di tempat itu. Mereka ngechat atau telepon gitu pokoknya. Bonar cepat pulang, ada orang gila di kamarmu katanya. Orang gila gimana? Aku bilang, datang aja kok cepat. Nyampe aku Bang, memang ada orang gila di kamar security itu gitu. Gila yang udah ODGJ beneran. Ini dari ODGJ. looknya udah kelihatan nih, udah. Panjang Bang. Ini. Iya. Ini mohon maaf ya, tapi wanita. Oke. Udah gitu, dia bisa masuk kamar, kamarku bisa dimasukin, keluarnya dia nggak bisa. Udah gila dong, udah pasti dong ada Dikunci mungkin deh, enggak ya? Atau dikunci sama dia Bang. Pintu itu awalnya nggak dikunci, dia Iya. masuk, Masuk. tuh dikunci dia, Dari dalam. disuruh keluar nggak bisa. Buka kuncinya. Nggak tahu caranya katanya. Kan nggak kunci dari dalam. Kok kau nggak tahu caranya? Diputar aja, diputar nggak bisa katanya. Pintunya digigit.
Kurasa ya. Atau dia gini-gini. Diputar. Kuncinya. Kunci. Itu tuh. Terus ventilasi. Kuncinya tak gitu. Terus ventilasi masuk. Karena dia nggak bisa membuka. Ya. Mau nggak mau aku lah yang harus naik ke atas. Tengok, waduh itu udah belecekan lah. Air kecil, air besar di kamarku. Baju komunitas stand up Indo Pekanbaru kena tai damai. Aduh, Kena bang. dia sempat berak dulu Iya, di sini. iya. Kayaknya stres, nggak bisa buka pintu kan. Berak, bruk gitu. Pikir dulu. Iya. Itu gimana ya tadi ya? Pokoknya aku lihat dari ventilasi itu udah anjing, bajuku udah nggak ada yang layak pakai bang, udah bau kali semua. Aduh, kayak mana ini? Kuarahkan lagi dia nggak ngerti-ngerti juga. Ya udah akhirnya aku yang masuk ke dalam, terus kubukain, keluar kau gitu. Nggak mau gitu. Kayaknya karena itu dah aku dipecat waktu itu. Hah, kenapa? Bang, security mana yang kamarnya masuk orang gila? Enggak, kan nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dong. Orang gila aja lolos apalagi maling. Gitu bosku mikirnya. Iya, tapi kan kondisinya kau lagi nggak di situ kan? Ah, nggak tahu tuh kapan momen dia masuk. Justru di situ tuh ketika ditanya aku nggak bisa jawab karena memang aku nggak tahu. Ini kapan dia masuk gitu? Apakah pasif lagi masuk? Aku pas sarapan, tapi itu terlalu dekat jaraknya gitu. Oh, mungkin penilaiannya kau nggak hati-hati, kamar ditinggal kosong. Iya, masuk mungkin orang gitu. gila Ceroboh kok nih. nih kok bisa sampai itulah mana merasa gagal security dibobol ODGJ. Maling mah tidak masuk, ODGJ lolos. Berak di kamar security. Itu saya gagal. Level terendah seorang security Betul. kayaknya. Itu kalau security pengalamannya paling itu bang, yang paling masih kuingat ya. Terus yang tadi Kalau yang wild itu waktu SD sebenarnya. Jadi aku tinggal di kampung sama nenek kopung. di mana? Di tebing tinggi. Oh, tebing tinggi ya, bagus. Desanya namanya Desa Sungai Blutu. Nah, aku tinggal di sana. Enggak. Bukan. Enggak. Terus gatel aja sih, tahu kan Iya, nggak rasanya apa-apa, kan? ya paham. Tahu rasanya kan? Paham. Kalau gatel itu mending dikeluarin daripada Harusnya aku pairing dulu tadi ya. Iya. Biar connect. Oke, lanjut di Itulah, Blutu. Sungai Blutu namanya. Terus kampung itu tuh nggak tahu lah kenapa, pokoknya pengedaran narkobanya cukup parah. Kayaknya Sumatera kayak gitu ya. Iya, nggak tahu lah Sumatera Utara ya, apalagi kampung itu. Pokoknya padahal dia pelosok gitu, tapi cukup inilah narkobanya gitu. Nah, jadi ini termasuk adat Batak kayaknya, atau bukan adat, budaya aja. Untuk orang tua, misalkan opungku kan janda nih, opung laki-lakiku udah meninggal, udah dikuburkan. Oh, sorry, maaf. Berarti opung itu nggak cowok? Opung cowok itu opung doli namanya. Oke. Kalau cewek itu opung boru. Oh, paham. Berarti Kayak, kupikir opung itu kakek. enggak. Jadi opung itu kakek dan nenek gitu kan. Iya, Jadi ada opung doli, opung boru. boru, betul. Oh, boru itu siapa? Berarti dia nanya yang garis keturunan ibu berarti. Iya, betul. Makanya itu tuh, nah opung boru udah janda tuh, udah meninggal opung doli udah meninggal. Budaya orang Batak itu menyediakan kuburan. Iya. Kuburannya kan nggak ke bawah. Kalau di Batak, beberapa keluarga Batak ya, Oh, iya. dibangun, bukan tanah dicongkel. Dibangunin Iya, gitu ya. gitu. Iya. Nah, biasanya sudah direncanakan kalau ini meninggal Iya. akan dikubur sebelahan dengan Si- suaminya. iya. Gitu rencananya. Ini nih kurang ajarnya belum meninggal nih tapi udah Tapi udah disediain. planning. Iya, jaga-jaga. Biar nggak dipakai sama yang lain Betul. kali ya. Nah, jadi kuburan ini sudah diisi sama Pundoli. Yo. Liang yang ini masih kosong. Tapi udah ini Udah kan udah kebangun, dibangun. ya. Yang ini kosong, cuman ditutup gitu aja tuh. Singkat cerita, main bola lah aku sore-sore. Iya. Main bola. Nah, bola tuh dekat main bola tuh lapangannya dekat kuburan tadi, itu. iya. Ada momen bolanya melenceng Sampai ke kuburan itu. dekat kuburan itu. Terus aku ini berasap kuburannya karena ketutup padahal kan. Oh, iya. Kok ada asap gue mikir. Iya. Kebakar gue. Lari lah aku, bolanya ku bawa tuh, orang tuh nggak lanjut main. Iya. Lari aku ke opungku, aku bilang, "Pung, kuburan opung terbakar," aku bilang. Opung kok terbakar apa katanya. Udah ada, ayo sini kita tengok, aku bilang. Udah, datanglah kami nengok. Dibuka lah, kok iya terbakar ya.
Dibuka, 3 orang nyabu di dalam. Gitu udah teler semua. 3 orang nyabu di dalam kuburan. Kejadian sore. Kejadian sore, Bang. Gila Dan di kali. kuburan? Di dalam kuburan, di dalam liang, di sebelah bapaknya. Itu anak opungku. Udah paman masih om. Iya, om. Iya. Jadi bapaknya di sini, anaknya gitu di sebelahnya. Cerita kali gitulah Pak kehidupan gue. Jadi 3 orang, marah-marah opungku. Marah jadi tapi orang ini udah teler kan. Jadi jawabnya ya udah sembarangan aja gitu. Opungku sampai marah. Kenapa kalian nyabu di situ gitu? Udah aku tuh jawabnya, ya biar kalau mati langsung dikubur katanya. Kuburanku itu kata Opungku marah. Nggak terima dia. Kuburanku itu. Udah aku booking. Ya, Udah itu kuburanku, suamiku di sebelahnya gitu. Bapakku kok gitu juga lah, berantem nggak jelas tuh. Pertikaian orang Batak seru tau, lucu tau. Aku ngeliat orang Batak Iya berantem sama sih. orang Batak ya. Iya. Di TikTok kan banyak tuh. Banyak. Apa gebur aduh, kau mesti paru. Iya, yang pacaran aja lucu manggil Hasian. Hasian tuh sayang bahasa Bataknya. Oh, Makan Hasian. Sian mana Sian? Cianku sini lah gitu-gitu. gitu. Iya. Hasian. Aku tahu Hasian itu lagu ini, sayang jiwa. Itu Hasian, Hasian. iya. Oh. Kesayanganku gitu. Oh, itu Hasian kesayanganku. Kira-kira gitulah. Oke, stroberi adalah salah satu buah-buahan yang dia tuh bisa dibilang disukai banyak orang. Rasanya yang manis, ada asemnya juga, dipercaya juga bisa membangkitkan mood kalian juga. Dari yang tadinya mungkin lagi males-malesan, lagi lemes, lagi nggak mood, begitu kena stroberi langsung seger. Nah, salah satu dari line up Lunar Ice Cream Series sekarang datang dengan rasa stroberi. Setelah kemarin ada yang coklat, ada yang vanilla, sekarang datang yang stroberi. Bukan cuma freebase, ada juga yang versi Pot Splendid. Gimana? Udah siap cobain? Ya, jadi kalau di kampungku yang wild itu paling itu sih Bang. Kalau yang benar-benar kulakukan palingnya kenakalan anak-anak saat itulah. Apa nih, kita nggak bisa menyamakan kenakalan anak-anak, Bonar, ya kan? Kemarin siapa si Yono bilang nakal-nakal biasa, maling batu bara gitu. Oh, Itu ini enggak. makan kucing. Kecil-kecil kawan-kawan enggak. Ya ini klarifikasi dulu Saat ya. itu aku nggak tahu. Ya dan di daerah dong. Dan di daerahku Iya. itu Sebenarnya pun nggak boleh. memang kami aja kurang ajar sebenarnya. Jadi adalah temanku namanya Sandro. Sandro ini powerful di tongkrongan. Woi. Ketua geng. Ketua geng. Nah kita Bang yang lain ngikut. Kayak aku tuh kan nggak jago berantem. Ya. Jadi biar aman ngikut dia nih. Perlindungan, backingan. Betul. Nah jadi tiap sore pulang sekolah kami tuh selalu main-main kemana-mana gitu. Yo. Adalah bukan pabrik apa ya lah. Untuk misalkan apa ya bahasanya itu kilang padi. Oh iya, yang tempat Ya, gede itu yang bisa. betul. Iya, iya. Yang orang bisa numbuk padi lah gitu-gitu. Di belakang kilang ini tempat jemur padinya tuh luas. Nah kami anak-anak sering main di sana tuh. Iya. Atas inisiasi Sandro. Biasanya tiap sore yang kami lakukan adalah nyuri ayam. Nah, Nyuri ayam biasanya iya. ada ayam yang lewat nggak lapar Siap. kalian katanya. Masa kata gitu. Udah nangkap semua, ditangkap ayamnya, dibakar langsung. Ayam kampung yang lewat gitu. Iya, ayam mentah punya siapa gitu. Kadang-kadang kami udah makan ayamnya, ini pernah kejadian sih, tapi nggak tahu lah ya, kalian percaya atau nggak. Pokoknya baru kami makan ayamnya, yang punya mau nyari, ya kan? Karena biasanya orang kampung tuh ingat ayam dia berapa, Iya, jenis tahu. yang mana Bentuknya aja. pun dia Betul. tahu, ya. Datang yang punya, ker gitu. Ada kalian tengok ayamku katanya. Wah, ada lah Pung, nggak pernah kami nengok ayam apung pun gitu. Padahal di perut udah dicerna oleh usus kita. Iya, udah masuk ke lambung. Iya. Iya. Kemana ya hilang? Kemarin pun hilang satu gitu. Oh, memang parah kali di sini Pung, katanya gitu-gitu kalau bohong. Gitu-gitulah. Nah, sore itu nggak tahu karena apa warga sudah mulai aware dengan kehilangan ayam. Jadi sore itu kok nggak ada ayam lewat ya? Gitulah Sandro ini. Oh, oke. Nggak ada ayamnya hari ini, nggak ada stok kita gitu. Harusnya tiap hari ada nih satu Biasanya nih. ada satu Bang. Eong gitu. Nengok dia. Eong gitu.
Ini dong Sandro. Iya. Kucing ini datang dengan mungkin di kepala kucing ini, Aku dikasih makanan. diberi makan gitu. Iya. Di kepala Sandro, kau yang kemakan. Saat itu ya ini Ada makanan. iya. Datang kucing, dielus. Tahu kalian masak kucing katanya? Hah? Tahu nggak kalian masak kucing? Nggak tahu kami bilang. Iya. Aku tahu sih. Belikanlah bumbu katanya. Udah bagianku saat itu beli bumbu. Nah, Bumbunya sama dengan bumbu ayam yang sebelumnya. masaku aja bang. Oh iya, oke. Bumbu racik gitu iya, gitu. iya. Aku pergi tuh karena opungku punya warung. Jadi Oke. aku tinggal ambil dari warung. Nah, karena jarak dari kilang itu ke warungku cukup jauh, jadi aku butuh waktu lah untuk balik lagi. Iya. Saat balik itu itu kucing sudah Dikuliti. selesai. Selesai ya, udah daging lah ya. Tinggal masak. Sudah kulitnya sudah, nyawanya sudah tidak ada. Iya. Prosesnya nggak tahu lah ya. kayak Jadi gitu aku ya. nggak lihat Iya. Pokoknya Pokoknya Sandro tuh yang eksekusi. Sandro sama Ricky, hei kalian tobatlah kalian ya Sandro. Itu Makan kucing. nyampe. Mana kucing? Ini udah dipotong, udah daging Udah kecil rapi gitu. Iya. gitu ya. Gak tahu dari mana pisaunya. Pokoknya udah terpotong aja. Udah di sup aja bang. Kasih bumbu di sup. Udah selesai. Dimakan. Dimakan. Gimana rasanya? Iya, boleh dong. Ya, Referensinya gimana? Iya teman-teman, ini bukan untuk dicoba ya. Ini Iya. saat itu aku nggak tahu itu salah. Sekarang aku sangat tidak merekomendasikan kalian melakukan. Karena nggak boleh makan kucing selain binatang kesayangan Nabi ya. Iya, karena Kucing memang kan masuk ini apa binatang yang peliharaan yang tidak pelihara. dimakan. Iya benar-benar, karena memang nggak ada juga. Ya. Tapi untuk beberapa suku Ya. makan aja kan, kayak Toraja makan. Anjing kan? Anjing, kucing makan juga bang. Oh iya. Iya. Aku taunya anjing doang tuh. Ya kayak suku-suku kami lah, biawak, ular pun dimakan. Oh iya. Nah kucing memang saat itu tuh nggak ada. Tapi di Toraja setauku ada yang makan kucing juga gitu. Jadi kepercayaan aja nih. Tapi Iya, waktu itu yang kami lakukan bukan atas kepercayaan, tetapi atas perintah Sandro. Dan ketololan kami tidak berani melawan. Sandro telah bersabda. Betul. Dan kita melakukannya Iya. ya. Ya udah kami makan aja. Rasanya nggak tahu lah ya itu pengaruh bumbu. Ya tapi kayak sup-sup ayam biasa aja. Kayak ayam. Iya, tapi dagingnya memang enak. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Jangan itu. Sekarang kita coba cek ya pertanyaan dari Zugeng untuk Bonar Manalu. Oh, Yeah. Zugeng namanya ya. Zugeng. Kayak nama temanku dari ini Jawa Timur. Iya. Sugeng. Ini tapi Zugeng. Mirip. Sama dulu polisi jujur Hugeng. Ya, benar. Iya. Semoga ada Zugeng juga. Oh ini baru satu. Sangat tidak menarik. Dan pertanyaan tololnya adalah kenapa Bang Bonar buat anak apa? Kenapa Bang Bonar buat anak? Kenapa buat anak? Pertama aku nggak lagi buat anak gitu. Terus kalau kenapa tuh gimana maksudnya? Kalau ditanya gimana bisa Iya. dijelasin. Mungkin lebih kayak bukan kenapa ya? Atau kapan? Kapan mungkin atau apa gitu? Kalau buatnya Buat terus. tiap malam. Cuman kan tidak Iya. benar-benar dibuat. Tapi maksudnya kau emang mau berencana akan apa gitu? Atau kau penganut ini apa? Child free. Child free. Enggak doang. Enggak. Tadinya child free, tadinya pengen Tadinya udahlah. itu kapan? Sebentar sebelum datang nikah. ini. Enggak. Cepet kali berubah. Sebelum nikah lah, sempat ada orang kayaknya gitu child free gitu. Cuman adalah momen aku ngelihat orang tua tuh yang diurus anaknya. Oh, orang tua ngurus. Iya, ya. orang tua udah diurus, udah tua tuh, terus anaknya yang ngurus gitu. Kebalik ya, bukan orang tua ngurus anak tapi si anak ngurus orang Iya, tuanya. terus momen-momen itu kayaknya kalau aku tua kayaknya siapa lagi yang ngurus kalau bukan anak gitu. Iya. Makanya kayaknya nggak mungkin Rido kan manajer. Manajer sih tapi nggak sampai kita udah stroke gitu masih diurusin. Dia pun udah tua kan. Nggak ada kerjaan hari ini dong sana. Kan nggak mungkin. Ya. Udah tolong ambilin minum dong. Sama kakak juga udah tua. Jadi kalau walaupun sebenarnya nggak harus jadi gitu ya mikirnya anak itu untuk ngurus kita waktu tua gitu. Nggak juga gitu. Cuman harapannya kan lebih baik begitu.
Iya, Ketika iya, punya iya. anak kayak abang lah atau aku lihat orang tuaku yang nggak ada ngurus, pasti aku yang ngurus dong. Pasti, Ah. iya itu dia tuh. Itu mungkin salah satu hal yang membuat kau kayak udahlah aku nggak mau free, Child free. child free. Nah, iya, nggak mau aku nggak mau. Nah, Akhirnya ada gak ya orang-orang child free itu pikirannya apa ya? nggak tahu bang. Takut kali, takut ngurus gitu, takut biaya nambah gitu. Tapi nggak masalah juga mungkin ya. nggak tahu lah ya. Menurutku sih nggak apa-apa, tapi jangan banyak itu aja sih. Jangan kayak orang dulu kayak bapakku adik-beradik 13 gitu loh. 13. Iya. Sekarang masih hafal semuanya. Karena kan orang tua tuh kalau punya anak banyak Lupa. minta tolong susah. Betul, Iya, mama iya. aku aja udah gitu. 5 orang, semua dipanggil, cuman mau ngambil apa gitu, ambil minum Iya, iya. belakang. Iya. Nandes, Baldo, Kiki, Theo, Beril Berarti gitu. kau anak keberapa? Aku anak ketiga. Dari 13. Enggak, 5. Yang 13 lagi siapa? Bapakku, adik-beradik bapakku. Hah, Bapakku adik-beradik, Iya. mereka tuh 13. Oh, Ah. gitu berarti si Opung Boru. Betul, iya. Hafal Nah, semuanya kau berarti. Berarti rame dong uang tulang apa ya? kalau hidup semua rame. Oh. Cuma kan sudah ada yang suren beberapa. Sudah nggak lanjut. Itu. Nah, jadi kayaknya child free itu nggak 100% benar, tapi nggak salah juga sih. Itu kan prinsip orang. Hak orang Cuman aja, menurutku minimal 1 atau 2 lah gitu. Ada gitu. Minimal 1 maksimal 2. KB itu udah paling betul gitu. Tapi hebatnya nggak tahu ya orang dulu itu punya banyak anak hidup semua. Iya. Usahanya Iya. ter- Padahal cuma bertani, Iya bener Bang. bertanam. Effortnya tidak kelihatan seperti bisnis banyak gitu-gitu enggak. Iya. Bertani, beternak gitu. Tapi anaknya sekolah semua gitu ya. Iya, terus juga jadi. Iya, ada yang bertani sih beberapa ya, cuma Jadi petani. Iya. Enggak apa-apa nak, kau melanjutkan usaha keluarga. Kau berapa beradik kakak? Aku 5 5 laki-laki. semua. Oh, laki-laki semua. Ya. Bonar Manalu nomor 3. 3. Yang pertama Fernandes. Banalu. Ya, Manalu semua dong. Kalau tiba-tiba ada si Mamora kok beda marga kok pasti gitu kan. Oh, berarti maksudnya gini deh, kalau di Minang suku itu nggak selalu dimasukin ke dalam nama. Oh, kami wajib sih, Bang. Wajib ya? Marga kan jadinya. Iya, marga ya. Iya. Marga itu wajib berarti ya. Wajib. Fernandes Manalu. Iya. Wah, sekarang Di Tanjung Pinang udah nikah. wes mantap Tanjung Pinang dekat Tanjung- ke Batam dekat, lah ya. dekat. Bisa beli iPhone gitu ya. Pokoknya kalau ada yang mau pasar gelap boleh. Just tip pasar gelap. Yang kedua, Yang kedua Ben Ewaldo. Den Ewaldo. Ya. Keren-keren ya namanya kayak. Cuman nama aku paling jelek Bang di rumah. Bonar keren loh, Bonar. Malu kali aku dulu Bang. Iya. Karena film ini Naga Naga Bonar, Bonar, kan? iya. Waktu itu naik meledak, aku tiap ke sekolah, udah kebilang jangan berperang juga. Gitu satu sekolah. Nggak ada aku berperang ya. Emosi kali. Sampai guru gitu-gitu Bang. Oh, iya. Kalau aku di sekolah bikin kesalahan dikit aja langsung gitu. Mati kan makan cacing. Gitu. Jadi itu sempat malu aku dulu. Nggak malu, kesel kali ya. Tapi Maksudnya, karena kalau misalnya nggak ada film Naga Bonar, keren dong. keren sih. Keren kan? Iya. Iya. Karena dibully aja sih, dicengin gitu. Kita jadi malu sampai aku minta ganti nama sama mamaku waktu itu. Mana bisa katanya. Iya. Yang ketiga, yang keempat, Yang keempat itu namanya Joel. Joel. Bukan, jangan jangan lama kan? kalau Joel tuh kayak Melayu, bisa digituin. Joel tulisannya. Tapi tulisannya JOEL. Iya. Itu nama nabi kan kalau nggak salah, di Kristen ada Joel ya? gitu. Jul itu apa ya? Iya. Gitu-gitulah Tetap pokoknya. Joel. Nah. Gak mau dibilang Jul. Nggak Soekarno mau. tetap Soekarno, nggak Soekarno kan? Iya. Iya kan? Itu kan ejaan lama kan Iya jadinya kan? betul. Joel terus yang Bungsu. terakhir itu Theo. Keren. Keren-keren Bang, cuman aku yang paling jelek makanya gue bilang. Tapi yang jadi centang biru cuman kau kan? Sekarang udah bisa beli, mereka semua bisa. Udah satu keluarga aku bisa centang biru semua. Yang 500 followersnya biru. Wow. Aduh, Bonar Manalu, Joel. Itu. Masih akrab keluarga. Sama yang keempat kurang sih, kurang cukup. Akrab sih akrab, tapi nggak yang komunikasi rutin gitu Bang. Oh, iya. Karena laki-laki semua kan? Iya, kayak abangku paling besar bikin grup yang isinya kami semua gitu. Aku, Berlima? Iya. Ngapain sih ini gitu? Kita laki-laki loh. Kenapa
kurang banyak apa grup kantor kau gitu. Kau tambah-tambahin grup lagi. Ya, mungkin sebagai abang itu dia mau mengajak adik-adiknya. Iya, mungkin arah dia gitu biar keluarga ini tetap bersatu gitu. Cuman aku kayak belum nggak terbiasa aja gitu, Bang. Dia suruh coba masing-masing pub lagi di mana gitu. Oh, jarak berapa jauh jaraknya? Kayak Beda 2 tahun doang. Oh, 2 tahun doang. Iya. Aku pikir udah tua banget kayaknya yang bikin pub. Enggak. Cuman ya itu kayaknya dia pengen kami walaupun berpisah-pisah tapi tetap saling ngabarin gitu. Nah, sementara aku orang yang nggak terlalu ini di WA. Oh, nggak aktif di Nggak terlalu ini ya? suka balas chat gitu, Bang. Jarang. Tapi kalau reuninya ketemunya waktu lebaran. Lebaran. Tahun baru, Natal. Iya, Natal. Iya, itu ya biasa aja, tetap happy-happy aja saling bercanda gitu. Tukar-tukar kado gitu. Nggak ada. Nggak Berantem gitu. nggak berantem udah enggak. Udah besar ya semuanya. Udah besar. Dulu karena susah sih, Bang, dari dulu orang miskin ya. Jadi nggak ada tuh budaya tukar kado. Oh iya. Nggak ada. Kami tiap Natal tuh nutup pintu biar nggak ada tetangga yang datang. Oh ya gimana maksudnya? Kan biasanya kan kayak lebaran tuh open house. Open house. Kue Ya, datang open house kan teman. orang yang berada. Iya, Yang biasanya. orang nggak ada, house-nya diarah ke rumah-rumah orang Betul. gitu. Iya. Masing-masing keluarga bawa anak ini kayak Kan isi house-nya aja tuh semua Iya. tuh. Kalau mamaku tipikalnya kalian berlima nyebar gitu. Mama sendiri di rumah, pintu kunci. Jadi tidak ada yang datang. Karena memang nggak sanggup beli kue gitu, nggak sanggup. Sekarang udah dong. Sama sekali jangan. Nggak ada juga Bang beli kue aku. Nggak, Karena udah jadi budaya gitu kayaknya. Oh, udah keluarga kita penting ngumpul aja deh gitu ya. Nggak usah lah kue. Yang lain aja kan nggak harus kue gitu, nggak harus kue Natal gitu. Iya, beli ini juga seragam ini apa? Santa Claus gitu. Iya. Pohon Natal lah sekarang. Pohon Natal, Wajib. iya. Betul. Foto di pohon Natal rame-rame pakai baju Santa Claus nyanyi-nyanyi gitu. Iya, betul. Ih, keren kali, Betul. respect kali lah keluarga Bonar dia. Ini kita malah bahas keluarga ya jadinya. Makanya Bang kok Di yang podcast ini. iya, saya juga nyari-nyari tadi while experience Bonar tuh nggak terlalu nakal. Kupikir orangnya dari dulu tuh emang Tapi kalau suka teman-temanku bertumbuh atau apa gitu. banyak teman-temanku yang nakal ya itulah kayak Sandro berantem sama bapaknya. Berantem sama bapak. Berantem sama bapak kandung sendiri. Ini konotasi berantemnya tuh yang butak Iya, gitu bawa ya. barang, Bang. Ih, Bawa barang. Jadi pulang ladang, nggak tahu masalahnya apa tiba-tiba sini kok pikir mentang-mentang kok bapak takut aku gitu. yang ngomong anaknya. Anaknya yang ngomong gitu. Gak ada takut aku bapakmu, nggak peduli aku gitu. Ayo maju kok bawa barangmu gitu-gitu. Berantem mamanya, aduh jangan berantem kalian. Dia mama gitu-gitu dimarahin semua. Udah mau berantem gitu aja. Pokoknya tetangga sama tetangga lempar-lemparan batu. Ya inilah desa orang Batak lah. Ih, aku penasaran deh tinggal di Batak karena aku tuh punya kakek tiri orang Batak. Bukan Batak sih, sorry, Medan, sorry. Oh Medan. Salah ya. Tadi Kalau- nggak ada marga dia. Oh, dia kalau misalkan makin ke kampung Bang, makin keras tuh orang-orangnya. Iya. Makanya yang wild gitu tuh kayak apa ya, ngerusak ladang orang, lebih ke sana. Misalkan abang punya ladang, Yo. aku punya, tapi ladangku kecil, ladang abang besar nih. Heeh. Terus ada satu momen aku iri sama abang atau abang bikin aku sakit hati, yang aku Bakar. incar ladang abang bukan abangnya. Nggak fair dong. Nah tapi itu yang terjadi di kampung itu. Sandro itu pernah termasuk yang kayak gitu. Ini Sandro kayaknya kriminal banget orangnya ya. Sangat Bang. Kalau kampung mafia dia lah mafianya itu. Jadi dia tuh yang pernah sakit hati gitu misalkan. Nah kami kan anak-anak buahnya nih, ya kan. Tugas kami tuh hanya menjalankan titahnya gitu. Iya. Dia pernah sakit hati sama orang. Terus kami sore-sore diajak, ayo kita ke ladangnya si ini gitu. Iya. Yang bikin dia kesal. Ayo, ngapain kita? Udah turun kalian, buka sendal kalian katanya. Buka. Terus ngapain? Loncat katanya. Loncat kami, jadi mijak-mijain padinya itu. Iya. Dirusak semua, padahal baru di Tanam ini baru ya, ditanam. ya. Dirusak semua. Kenapa kita udah nggak ada otaknya, bikin aku emosi aja gitu-gitu. Terus ngorbanin orang-orang kayak kau gitu. Iya, anak karena aku. kalau nggak biru. Udah pasti berani iya, melawan. ngancem. Iya, Jadi iya. itulah satu, kan ada berapa, 1 hektar lah contohnya ya. Kita ngerusak 1/3 aja gitu. Ih, anjing. Sisanya diracun, di apa gitu-gitu. Itu kerjanya ya, wal itu memang lebih ke kriminal. Si Sandronya. Kok Sandronya. terlibat loh sebenarnya loh. Terlibat sebenarnya Bang. Iya ya. Cuman kan tetap yang kita jual Sandro kok gitu. Bukan saya. Disuruh gitu. Jadi untuk teman-teman yang kenal dengan Sandro,
Atau Anda sendiri, Sandro aktif YouTube? Nggak tahu. Nggak, udah lama nggak ketemu Sandro? Udah lama bang, bahkan Facebooknya tuh udah nggak aktif gitu, Instagram nggak aktif gitu. Feelingku sih di penjara. Feeling ya, masih mungkin salah. Semoga Sandro menonton ini. Ya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Sandro ya. Ini Bonar teman yang dulu ya. Kalau ada perlu apa-apa ke Jakarta aja ketemu Bonar. Aman di kampung aja kawan. Jaga kampung kita tuh. Itulah tadi teman-teman Zugeng, obrolan kita bersama Bonar Manalo di Zoo Talk. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman liar yang sama seperti Bonar, silahkan tulis di kolom komentar. Terus juga jangan lupa di subscribe ya channel ini ya Bonar ya. Silakan subscribe teman-teman. Saya punya trik ini. Lupa tadi trik. Ini nggak bisa trik. Nggak bisa. Bisa. Coba. Misalnya kau ngeliat orang ini ngetrik ngeluarin apa? Yang bulat-bulat gitu. Bulat-bulat. Oh, aku bisa kotak. Hah? Bisa kotak. Coba. Pakai Hexom bisa kotak. Coba. Kotak. Anjing belum pernah lo gue gini lo. Sekian dari saya Renar Mana dan Bonar Manalo. Kita jumpa lagi di episode berikutnya kawan-kawan. Dadah. Kotak. Bisa. Halo Zugeng, Anda sudah menunggu siapa pemenang M-Money episode sebelumnya kan? Dan pemenangnya adalah ini. Ya, selamat untuk pemenangnya. Dan jangan lupa dihubungi pihak Hyperzoo di Instagramnya ya, di hyperzoo.official di DM. Terus juga kasih bukti screenshot tadi. Ya, oke, langsung hubungi hari ini juga karena kalau lewat hadiahnya bakal hangus. Dan untuk Anda yang mau harta karun juga, silakan ditonton episode ini sampai akhir dan menangkan harta karunnya karena bisa jadi harta karunnya sangat luar biasa sekali. Silakan cek.